Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang, serta memberi kepercayaan kepada investor. Berbagai upaya tersebut telah mengantarkannya menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia. Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19, Ibu Sri Mulyani bersama dengan pemerintah pusat dan daerah telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020 demi mengalokasikan anggaran ke dalam sektor pelayanan publik yang lebih penting dan mendesak, khususnya sektor tenaga kesehatan dan APD, serta masyarakat yang terdampak langsung. Sehingga dalam hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB, Ibu Sri Mulyani memperoleh predikat sebagai salah satu pembina pelayanan publik dengan pelayanan prima, dengan menempati peringkat keempat. Hal ini menunjukkan Ibu Sri Mulyani telah mengaktualisasikan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan. Akuntabel. Mulai dari mengatur APBN hingga menetapkan polisi terkait keuangan, beliau terbukti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian Keuangan yang dipimpinnya mampu mempertahankan predikat A untuk laporan kinerja dan mendapat predikat wilayah bebas korupsi untuk 60 kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2018. Nilai kompeten. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sudah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini sudah sesuai dengan panduan atau kode etik dari nilai kompeten. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pajak pada tahun 2021 yang mencapai angka 100,19%, atau melampaui target. Pencapaian ini juga menjadi sejarah bagi instansi, sebab pada masa pandemi COVID-19, penerimaan pajak mampu mencapai angka 100%. Selain itu, ini juga menjadi penerimaan pajak pertama yang mencapai angka 100% dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Masih ingatkah teman-teman dengan tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT6140? Pada saat itu terdapat 21 pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi korban penerbangan tersebut. Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan pada saat itu langsung mengunjungi keluarga korban di Bandara Halim dan memberikan duka mendalam terhadap keluarga korban. Tidak hanya keluarga korban para pegawainya, tetapi juga keluarga korban lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani telah mengaktualisasikan nilai berakhlak harmonis karena membantu orang lain dan juga menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja, Ibu Sri Mulyani sebelumnya telah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Banyak yang bertanya mengapa Ibu Sri Mulyani mau melepas jabatan yang prestis tersebut untuk kembali ke Indonesia. Ibu Sri Mulyani menjawab, jika negara memanggil, maka tak bisa ia menolak karena menjalankan panggilan negara merupakan wujud kecintaannya pada Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani telah mengaktualisasikan nilai berakhlak loyal karena berpegang teguh pada negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga pemerintahan yang sah pada saat itu. Adaptif. Salah satu bentuk cerminan nilai adaptif adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ketika menjabat posisi Menteri Keuangan pada periode tahun 2005 hingga 2010, Ibu Sri Mulyani Indrawati menelurkan kebijakan insentif pajak Sunset Policy. Kebijakan ini sukses meningkatkan penerimaan pajak sampai bulan Desember tahun 2008 sebesar 15,2% terhadap surplus penerimaan tahun anggaran 2008. Kolaboratif adalah bekerja sama. Selama pandemi COVID-19, nilai kolaboratif di pemerintahan ditunjukkan dengan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Salah satu respon dari Ibu Sri Mulyani bersama Kementerian Keuangan adalah melakukan burden sharing atau pembagian beban. Hal ini dilakukan dengan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dari program-program non-prioritas ke program prioritas, yaitu penanganan pandemi. Ini tentu saja membutuhkan sikap kolaboratif antar kementerian dan lembaga pemerintah.